Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan dikasih. Kami baru dapatkan berita terbaru saudara. Ini berita yang sangat sadis, yang semua orang yang punya akal sehat, yang punya kebenaran firman pasti tidak setuju dengan peristiwa ini atau dengan yang melakukan ini. Pasti yang mendengarnya akan kesal. Tetapi sabar, tarik napas. Tahan, tarik napas ya. Jangan marah berlebihan, jangan emosi berlebihan. Ntar dulu dong, sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nonton video sebelumnya, dan jangan lupa follow Instagram Rizuli. Jangan ya, kalau kita amarah berlebihan, emosi berlebihan, justru kita juga berdosa. Walaupun ini perbuatan yang sangat terkutuk. Kenapa saya katakan begitu? Karena gereja dibom saudara. Baru lagi peristiwa ini terjadi. Baru gereja dibom. Baru terjadi. Ya, mungkin ada yang bilang hoak. Ada yang bilang wah, gak ada itu. Oke, sekarang tahan napas dulu, tarik. Nah, saksikan dulu ini pelayanan kami Gereja Tanpa Tembok 1000 Pintu. Jembatan ini hati saya sedih. Haleluya. Hati saya sedih. Ya, kadang-kadang memang ada karena terpaksa. Kan berapa waktu yang lampau pernah terjadi. Istri saya aja yang datang kan. Tapi di luar pulau pun saya nggak tenang kadang-kadang. Walaupun saya duduk dengan Kapolda, duduk dengan Dansa Brimob, tapi hati saya, gimana anak jalanan? Gimana mereka? Bagaimana yang di kolong ini? Bagaimana ibadah di kolong? Begitu ya. Ya, jadi di sini sudah 7 tahun lebih kami melayani di sini. Saudara Bapak sekalian, di sini tidak ada kolektif, tidak ada perpuluhan. Kita kasih makanan rohani, jasmani. Makasih Pak. Yang penting nanti dewasa sudah berarti. Ntar dapat ya. Sini. Udah gampang sih. Oh ya. Makasih Kak. Ya Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Shalom. Terima kasih Pak. Ya, selamat kenaikan Tuhan Yesus ya. Selamat kenaikan Tuhan Yesus ya. Selamat kenaikan Tuhan Yesus ya. Kita bagikan ya kebenaran firman, dan selama 7 tahun lebih sudah 1000-an orang lebih yang dari Bani Kedar Nebayon ikut Yesus. Luar biasa kan? Bagi saudara Bapak sekalian yang mau mendukung Pak ini silakan. Ada nomor rekening di deskripsi. Oke, saya akan sampaikan beritanya, jangan dibilang hoak. Saksikan atau dengarkan sampai selesai. Supaya jangan nanti bilang hoak, padahal Anda tidak punya pulsa atau tidak punya kota ya. Oke, saya bacakan ya. Gereja yang baru dibom ini ya. Oke, ini dia. Bom bunuh diri ISIS di gereja Damaskus Suriah, 20 tewas. Ini dari CNN. Inilah perbuatan setan iblis ya. Gereja kok dibom, kan begitu. Iya kan? Kalau perang antar bangsa, antar suku, ya itu sering kita dengar. Tapi kalau gereja dibom, apa salah gereja gitu loh ya. Ya ini ya. Jakarta CNN Indonesia, sebanyak 20 orang tewas dan 52 luka-luka dalam serangan bom bunuh diri di sebuah gereja Damaskus Suriah pada Minggu ya. Jadi baru ya, Minggu 22 bulan 6 ya. Kementerian Dalam Negeri Suriah menyebut serangan itu dilakukan oleh anggota kelompok teroris ISIS. Nah ini teroris ini saudaraku yang sekasih, mereka berani melakukan ini karena mereka sudah memiliki doktrin dogma yang mengatakan bahwa kalau dia bom bunuh diri, bunuh orang kafir, itu masuk surga begitu. Nah ini ketemu 72 bidadari lagi. Di bumi dia cari satu bidadari aja nggak bisa, orang duitnya nggak ada. Lebih bagus dia bom bunuh diri kan begitu kan. Ketemu 72 bidadari. Nah ini dia ya. Ya. Pelaku memasuki gereja Saint Elias di kawasan Dewila, Damaskus, melepaskan tembakan lalu meledakkan diri menggunakan sabuk peledak, kata Kementerian Dalam Negeri dalam keterangan resminya, dikutip AFP Senin ya.
saudaraku yang saya kasih, Kementerian Kesehatan ya melalui kantor berita sana melaporkan korban tewas mencapai 20 orang. Sementara 52 lainnya luka-luka. Korban tewas berarti yang meninggal ya. Yang luka-luka berarti luka-luka ya. Ya, Lawen C ya mari mengatakan pelaku masuk ke dalam gereja sambil membawa senjata dan mulai menembak. Orang mencoba menghentikannya sebelum dia meledakkan dirinya sendiri katanya. Seorang warga bernama Ziad, umur 40 tahun yang berada di toko dekat gereja mengatakan ia mendengar suara tembakan lalu ledakan. Berarti lewat tembakan dulu baru bom ya. Kami melihat api di dalam gereja dan bangku-bangku kayu terpental hingga ke pintu masuk. Salah satu saksi mata lainnya menggambarkan suasana mencekam di mana gereja saat itu dipenuhi jemaat, termasuk anak-anak dan lansia. Sejumlah orang dilaporkan hilang, sementara keluarga mencari anggota keluarga mereka dengan panik. Ya, kecaman internasional. Utusan khusus PBB untuk Suriah, GER Presiden menyebut serangan tersebut sebagai kejahatan keji dan menyerukan penyelidikan menyeluruh serta tindakan dari pihak berwenang Suriah. Kementerian Luar Negeri Prancis menyebut serangan itu sebagai aksi terorisme keji dan kembali menegaskan dukungannya terhadap transisi damai di Suriah yang memungkinkan semua warga tanpa memandang agama hidup dalam keamanan dan perdamaian. Iya, saudara, Suriah ini saudaraku yang saya kasih, mayoritas ya mereka tidak percaya Yesus lah ya. Tetapi di sana memang banyak teroris yang menerima ajaran-ajaran ya, yang membunuh diri itu membunuh orang kafir masuk surga. Ya, ketemu 72 bidadari. Ya. Saudara, di sini pemerintah Suriah menyebut serangan ini sebagai upaya putus asa untuk merusak keharmonisan nasional dan menstabilkan negara. Ya, jadi itu pendapat ini ya. Saya bacakan sampai selesai aja ya. Pemerintah Suriah menyebut terus ya, Menteri Dalam Negeri Suriah Anas Katab menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan menyatakan tim khusus kementeriannya telah memulai investigasi. Ia menegaskan bahwa aksi teroris semacam ini tidak akan menghentikan upaya negara dalam mencapai perdamaian sipil. Dalam wawancara sebelumnya, Katab menyebut bahwa kelompok ISIS kini fokus melakukan serangan terukur ke target strategis termasuk komunitas Kristen dan Suri Kristen. Ia juga mengungkapkan bahwa otoritas berhasil menggagalkan beberapa rencana serangan tersebut. Ya, bulan lalu ISIS mengklaim serangan pertamanya terhadap pasukan pemerintah dan seterusnya ya. Ya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah inilah pekerjaan-pekerjaan setan yang mengatasnamakan agama-agama. Ya, makanya saya sering katakan ya, agama itu banyak ditunggangi oleh kuasa-kuasa gelap. Ya, tapi bukan semua orang ya. Tapi ada orang-orang yang beragama tapi ditunggangi kuasa gelap. Ya, bom bunuh diri sudah jelas itu pasti tidak disukai Tuhan atau dibenci Tuhan. Saudara Bapak sekalian, kami sekarang ada di desa ini ya. Ya, Desa Wilujeng, Sumping, di Kampung Kabupaten Kempungan, Sukamaju Barat, RW 06, Desa Kayumbon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Barat. Nah, kayak ginilah kondisi di sini saudara ya. Ini kondisinya ya. Petani-petani kan. Nah, jadi kami sudah 2 hari ya pelayanan di sini. Dukung terus pelayanan kami supaya makin jiwa-jiwa banyak yang percaya Tuhan ya. Dan terlebih terusus ini sesuai dengan apa yang Yesus bilang ya. Padi sudah menguning ya. Penuainya dikit. Mari kita sama-sama menuai. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Hati saya sedih. Haleluya. Hati saya sedih.
Ya, kadang-kadang memang ada karena terpaksa. Kan berapa waktu yang lampau pernah terjadi. Istri saya aja yang datang kan. Tapi di luar pulau pun saya nggak tenang kadang-kadang. Walaupun saya duduk dengan Kapolda, duduk dengan Dansa Brimob, tapi hati saya, gimana anak jalanan? Gimana mereka? Bagaimana yang di kolong ini? Bagaimana ibadah di kolong? Begitu ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau menjadi saksinya. Haleluya. Haleluya. Bukan engkau jadi kaya raya. Bukan engkau jadi pejabat. Bukan engkau jadi kolong merat. Tapi engkau jadi saksinya. Ketika engkau menjadi saksinya, apa yang terjadi kira-kira? Haleluya. Haleluya. Karena hati raja-raja itu ada di tangan Tuhan. Saya gajinya 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnahan. Saya ulangi sekali lagi, saya tidak punya sponsor khusus untuk melayani di sini. Tidak ada satu orang pun pernah berkata 2 bungkus nasi ku kasih tiap minggu. Tidak ada. Ini ada isi anak saya. Kalau ada orang ngomong gitu, artinya isi anak saya tidak akan percaya omongan saya lagi nanti. Berarti bapak bohong. Haleluya. Memang tidak ada. Tetapi ketika aku menjadi saksi Tuhan dan mampu mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah, maka berkat Tuhan akan tercurah dari sorga. Haleluya. Haleluya. Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Saudara, Anda tahu pelayanan di sini bukan mudah. Banyak tantangan. Haleluya. Banyak tantangan. Ya, kadang dari orang-orang tertentulah yang buat rese. Saudara udah tahu kan? Iya, diganggulah, macam-macam lah. Tapi dia mereka-reka kejahatan, bagi saya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Haleluya. Belum lagi saya nanti kalau berhadapan dengan Satpol PP, saya harus bertanggung jawab. Umpama ya, ada Satpol PP datang, saya tidak izinkan saudara dibawa, saya akan menghadapi dia. Belum lagi itu, artinya pelayanan di sini begitu banyak tantangan. Tetapi saya tahu. Haleluya. Haleluya. Kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi saksiku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Menjadi saksi di situ tidak ditujukan kepada pribadi manusia. Bukan. Kalau ditujukan kepada pribadi manusia, itu pasti berkaitan dengan uang, harta, pangkat. Misalnya, Prabowo itu pribadi. Dia seorang presiden, pasti punya pasti punya uang. Tapi di sini luar biasanya, engkau akan menjadi saksiku yang ditekankan bukan pribadi, tapi wilayah. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan paling dahsyat sampai ke ujung bumi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mau menjadi saksi Tuhan? Manapun, khusus yang kelompok-kelompok radikal, doakan supaya semua apa yang dibutuhkan Tuhan siapkan untuk jiwa-jiwa yang ada di sini. Ya, salam, ayo. Salam, salam. Woi, kok bisa ada rumah? Wih, pakai kasur lagi. Pak. Yo, pakai kasur. Salam, Om. Hebat pakai kasur. Yo, salam, salam. Salam.